Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, dalam perjalanan menikmati rasanya hasil patrap samadhi mijil toto lenggah tadi, menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kan terjadi berbagai macam pergerakan yang semuanya itu digerakkan oleh Tuhan. Mungkin turun dari tempat tidur, lalu berjalan, nikmati. Tetap nikmati rasanya. Di dalam perjalanan pasti putus. Karena apa kok putus? Karena panjenengan masih belajar. Orang baru lahir masih belajar. Kalau orang tua belajar, baru lahir belajar pula. Jadi kemungkinan putus ini pasti gitu loh, pasti. Kecuali jika keajaiban itu. Nah, ketika mengalami putus kesadaran tadi, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Ketemu lagi kan rasanya. Dan pasti akan terjadi pergerakan lagi. Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan tubuh kita kencing katakan, atau pipis. Nikmati rasanya. Bergerak kencing itu loh, nikmati rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Keluarkan air kencingnya. Sertai keluarnya air kencing itu tadi dengan firman sempurna. Selesai kencing, terima kasih, matur suwun. Atau mungkin Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita untuk beol atau berak. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ngeden kan, metu. Metune kuwi mau bareng ana firman sempurna. Selesai, wis cebok, udah bersih-bersih, ucapkan terima kasih. Mungkin lagi Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan tubuh kita minum. Nikmati rasanya. Nikmati rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika air minum siap di tangan, berfirmanlah, air, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Baru airnya diminum. Setelah meminum air kan seger banget tuh. Gitu. Nah, jangan ganti ekspresi ini, diganti dengan terima kasih atau matur suwun. Mungkin lagi Ruh Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita untuk duduk santai seperti ini. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Biasanya nih, aksesorisnya orang duduk santai kan, ono rokok, ono cemilan, lah itu kau sempurnakan semuanya. Intinya, apapun itu bentuknya yang menyentuh saudara kita, supiah,
sempurnakan terlebih dulu. Ada satu pengecualian di sini, yaitu khusus tentang makan. Barangkali atau mungkin Ruh Tuhan bergerak menggerakkan kita untuk makan. Nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah makanan itu sudah siap untuk disantap, sempurnakan terlebih dulu. Nasi dan lauk pauknya. Oh wis kegawa kabeh kuwi wis. Lauk lawuh model apa kegawa kabeh wis. Sambele barang wis kegawa ning kono. Dadi ora enggak usah disebuti satu-satu sambel, jangan kacang, jangan kang. Oh, jangan. Nasi dan lauk pauknya, kalau bahasa Jawanya sego sak lawuhe. Kalau bahasa Jawa. Jeneng sira asale saka Rama, duweke Rama. Saiki arep tak balekake maring Rama kanthi sempurna. Liwat lakuku, dadiya migunani kanggo awakku kanthi teguh rahayu slamet. Baru kita santap sesuap demi sesuap dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selesai makan, kalau istilah Jawa itu apa? Antop ya. Nah, ganti dengan ucapan matur suwun. Ini kalau belum terbiasa susah loh ya. Susah gitu. Antop kan mesti gitu kalau belum terbiasa. Jadi berbunyi antop terjadi tidak apa-apa, tapi barengi dengan ucapan matur suwun. Jadi jangan dibesar-besarkan. Antop itu aslinya kan biasa saja ya. Tapi kan ada yang dibesarkan. Wah, itu kan ada. Ini namanya dibesar-besarkan itu namanya. Biasa wae gitu lah. Biasa saja. Dibarengi dengan ucapan terima kasih. Lah, bermula dari sini, berusahalah untuk tetap diam di tempat. Jangan banyak bergerak, apalagi sampai pindah berjalan. Setidak-tidaknya 10 menit saja. Setelah makan ini loh ya. Setelah makan ini, berusahalah untuk tidak banyak bergerak. Apalagi sampai berjalan pindah tempat. Kenapa seperti itu Pak Web? Karena apa? Karena organ perut kita itu butuh waktu untuk mencerna apa yang dimakan. Apa yang masuk itu tadi. Lah dengan memberi kesempatan waktu kepada organ-organ di perut kita, maka seluruh organ di perut kita ini akan berfungsi dengan sempurna. Membagi tugasnya masing-masing. Setidaknya 10 menit. Maksimalnya itu 15 menit. Itu maksimal ya. Setelah 15 menit atau 10 menit, boleh bergerak mengambil minuman. Tapi sebelum minum, sempurnakan terlebih dulu. Kenapa bisa seperti itu Pak Web? Yang menjadikan tubuh kita atau organ tubuh kita semakin berkurang usianya, semakin berkurang juga fungsi organ tubuh kita, karena seumur hidup organ tubuh kita ini tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Tak jamin, saya berani jamin. Kalau cara makan panjenengan seperti itu, tidak akan pernah masuk angin, loro weteng, seloro, nggak ada. Nggak ada. Nah, penyakitnya Putra kan itu, orang Putra disantet, orang paling ya loro weteng. Loro wetengnya karena apa? Karena cara makannya seperti itu. Dikarenakan
organ tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal, lah akhirnya dampaknya kepada raga. Itu khusus loh untuk makan ya, tentang makan. Melakukan apapun seperti itu loh caranya. Dan itu loh kelakuan yang suka ndak suka harus dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama di dalam laku suci menuju abadi. Apalagi yang nyata-nyata punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan, nganggul total. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Lakukan saja hakmu. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Bahkan tentang ini, itu sampai-sampai saya pernah mengeluarkan sebuah video loh ya. Kalau panjenengan benar-benar mempraktekkan ini, kok punya utang belum lunas, saya yang melunasi. Tapi jenengan gak percaya, saya angel aku nih, tapi angel. Sampai saya itu membuat video seperti itu loh. Kenapa saya berani seperti itu? Satu, saya mengalami sendiri, gitu loh. Saya membuktikan sendiri. Artinya kalau panjenengan benar-benar melakukan itu, panjenengan akan mengalami sama seperti yang saya alami. Ngono loh, maksudnya aku. Cuma ya itu tadi, butuh iman tingkat tinggi tentang itu pancen. Tak renung-renung, wong iki imane cemen-cemen kabeh. Apapun itu mungkin nyambung lagi ya, mungkin Roh Tuhan bergerak menggerakkan diri kita bertemu dengan orang yang punya urusan dengan kita. Entah itu masalah hutang, atau masalah pekerjaan, masalah bisnis, atau apa saja. Yang penting apa kepentingan, artinya kepentingan. Jangan takut, jangan ragu. Sambut dia dengan ucapan mempersilahkan. Selamat datang, selamat datangi dia, persilahkan. Setelah dipersilahkan, nikmati rasanya. Kalau itu masalah utang, lebih gampang lagi tuh. Kalau masalah utang itu lebih gampang lagi tuh. Karena apa? Karena masalah utang ini kan yang selama ini kita anggap memalukan kan. Nah, malu itu kan rasanya gede banget toh. Jelas banget nih ya. Nggak bisa disembunyiin lagi. Saking gedenya itu. Ya kan? Lah karena jelas rasanya berarti kan lebih mudah menikmatinya. Emang keburu takut dulu sih, dikarenakan yang nagih bawa pecundang, bawa pecundang apa? Preman. Jenengan takut duluan. Nikmati saja, enggak perlu itu, iyai saja. Misalkan itu masalah hutang, si penagih ngomong apa saja, iyai saja. Tapi di dalam dirimu ada bentuk usaha menikmati rasanya, diuni-uni loh. Ya. Diomelin itu tadi loh. Nikmati itu dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Ya. Iyai saja. 3 hari lagi kamu harus gitu aja. Selesai. Dia kan butuh plong sih. Orang yang berkepentingan dengan kita kan butuh kepuasan. Nah, apapun yang dia inginkan, kalau kita iyakan kan dia cepat puas. Iya kan? Cepat puas. Jadi jangan takut. Iyai saja sembari menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan rasanya ditagih utang itu lebih jelas, lebih besar, alias lebih gampang menikmatinya kan. Artinya berhasil menikmati rasanya itu kan lebih simpel, lebih singkat kan. Karena lebih jelas, lebih gampang. Akhirnya kan lebih singkat kan waktunya. Nah, ketika berhasil menikmati rasanya ditagih hutang,
Jangan ucapkan terima kasih di sini sampean. Karena terima kasihmu tidak akan melunasi hutangmu. Hutang itu perlu lunas kan? Katakan utangku lunas. Aslinya gampang kan ya. Mau perkara jenengan nggak percaya sih. Angele kan ning kene. Angele kan ning kene. Angel iku ning kono. Susahnya, akhirnya kan gampang loh. Hanya gampang di situ. Tapi ini tidak bisa dipraktekkan oleh putra kekudangane Romo yang belum selesai laku murni menuju sucinya. Anehnya di situ. Anehnya itu di situ. Ini hanya dapat dipraktekkan oleh seorang putra kekudangane Romo yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya. Artinya sedang dalam laku suci menuju abadi. Asli gampang banget Mas di situ. Asli gampang banget. Pengen kebal setelah selesai gembleng manekung, pengen kebal ndak perlu berguru, ndak usah buang-buang duit beli jimat, beli besel, nggak usah. Satu, itu malah menodai lakumu, kedua akan mempersulit lakumu, dan ketiga itu panjenengan sudah awam lagi. Serba enak, serba gampang. Misalkan ada bahaya di jalan, katakanlah roh Tuhan bergerak menggerakkan diri kita untuk bertemu dengan seorang penjahat yang bersenjata. Ini kita kan tidak bisa menghindar, lawang ini kehendak hidup. Harus kita hadapi toh. Jangan takut, tidak usah siap-siap beli besel ke sana, jimat ke sana bayar. Nah, nggak usah. Tinggal nikmati aja rasanya. Rasanya berhadapan dengan penjahat bawa senjata itu loh nikmatonnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati. Kesuwen, oh enggak bisa kesuwen. Berhadapan dengan penjahat bersenjata kan mesti takut ya. Katakanlah takut. Nah, takut itu kan cetho banget rasanya. Jelas sekali tuh rasanya. Nah, karena rasanya jelas kan lebih mudah menikmatinya. Artinya ketika kita menikmati rasanya berhadapan dengan penjahat itu kan lebih singkat waktunya. Ketika berhasil menikmati rasanya, berfirmanlah, tidak aku izinkan senjata apapun menyentuh kulitku. Alah, senjata peluru emas sekalipun tidak akan bisa melukai panjenengan. Aslinya kan gampang sih. Mau perkorone jenengan nggak percaya sih. Angel. Angel. Aslinya gampang banget nih. Pak berasnya garek 1 liter loh. Jangan takut. Pak berasnya garek 1 liter loh. Jangan takut. Itu pasti ada rasanya. Ketika istri atau diri kita sendiri tahu berasnya tinggal situ, pasti ada rasanya. Lawang kita punya kesadaran. Artinya kan kita tahu banyak anak, beras garek 1 kilo, kan tahu. Ada rasanya kan. Nggak usah neko-neko, nikmati aja rasanya. Nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Terus nikmati aja. Nggak perlu neko-neko. Nah, kalau istri panjenengan sudah nggak bicara lagi, berarti berasa gue kebek kuwi. Berasnya udah penuh lagi tuh.
Nah, ketika berasnya sudah penuh, jangan kok persoalkan. Kita kan taunya beres, maunya kan beres kan. Jadi kalau mengalami beres, jangan dipersoalkan. Ya ini banyak ini. Minta beres, mengalami beres. Kok aneh ya Pak Beb? Loh, kayak sampai ini piye sih? Minta beres, dikasih beres. Bingung. Nggak ketemu nalar ya Pak Beb? Iyo, kalau ketemu nalar, mumet. Apa susahnya sih ngucapin terima kasih? Itu loh. Buktikan sendiri, jenengan buktikan sendiri nanti selesai ngembleng itu buktikan sendiri, praktekkan sendiri. Biar nggak katanya saya tok gitu. Jenengan mengalami juga. Ini nyoto Mas, ini real. Ini bukan gaib, bukan sulapan, bukan. Ini loh bentuk kekuasaan Tuhan itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan ragukan dia. Jangan ragukan dia. Nah, setiap hari saya itu cuma ngelakuin itu loh, Mas. Setiap hari itu saya cuma ngelakuin itu. Mungkin panjenengan melihat saya kerja, tapi kerja nguras kolam sapa sing bayar, Mas? Ya kolam koyo ngono kuwi. Kayak gitu loh. Tapi ya warok terus sih. Dia ngerokok terus, nanti bengoren. Itu loh. Ini memang ya saya enggak mau itu sih ya. Memang di situ dibutuhkan iman tingkat tinggi, Mas. Ya. Saya bisa memiliki iman setinggi itu dikarenakan saya jatuh bangun itu warek, Mas. Jatuh bangun itu warek sekali. Makanya iman saya udah nggak bisa digoyahkan lagi. Dan saya orangnya jeli. Setiap kesaksian, setiap bukti-bukti yang diberikan oleh Tuhan kepada saya itu saya simpen semua, Mas. Untuk alasan gitu loh. Untuk alasan lah, dengan bukti-bukti yang saya simpen sebanyak itu kan menjadikan saya nggak ragu lagi. Nggak ragu lagi. Itu luar biasa. Pokoknya wahyu ponco gaib. Wah, edan tenan Mas. Edan. Wahyu ponco gaib edan tenan. Gila, kok gila. Gila. Nah, hanya praktek seperti itu masa sih berat? Lalu nggak pakai uang. Juga bahkan nggak pakai tenaga kan? Nggak harus mencucurkan keringat, mempraktekkan itu kan nggak harus mencucurkan keringat. Beratnya di mana, sulitnya di mana. Makanya Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Asli saya sudah membuktikan firman itu, Mas. Tapi jangan yang punya kerjaan terus mutung nggak kerja loh ya. Ngawur. Yang punya kerjanya tetap kerja. Biasa, normal gitu. Normal, natural. Orang usah ngane-ngane. Nggak usah neken-neken. Biasa saja. Wah, saya mau membuktikan keimanan saya. Saya keluar dari pekerjaan. Oh, nek wani aja wedi-wedi. Nah, keimanan yang dimaui oleh Tuhan adalah keimanan seperti itu loh, Mas. Nah, ini yang dibutuhkan itu iman seperti itu oleh Tuhan. Selebihnya itu kerjaan Tuhan sendiri. Selebihnya. Dan sesungguhnya Tuhan itu berlaku hanya untuk itu. Makanya di setiap firman kan Tuhan selalu berkata, "Hai orang-orang beriman." Iya enggak? Tuh. Ya kan? Orang enek, hai orang-orang yang tidak beriman. Setiap kali dia berfirman, pasti dia berkata, hai orang-orang yang beriman.
Nanti setelah selesai manekung atau gembleng, cukup itu loh yang panjenengan lakukan dengan dasar dua hal. Ya. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, lah itu loh yang panjenengan praktekkan dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Buktikan sendiri, Mas. Buktikan. Panjenengan bisa membuktikan itu, berarti panjenengan sudah membalas jasa kepada saya. Panjenengan sudah membuat saya bahagia. Karena saya hanya dapat dibahagiakan dengan itu. Jenengan ngasih uang sama saya, enggak bisa membahagiakan saya. Paling-paling tak tukone watu nggo dalan. Tapi panjenengan bisa mempraktekkan dan membuktikan apa yang saya katakan ini, saya bahagia banget. Bahagia banget. Nah, karena memang untuk itu gitu loh. Kita mengkaji, mempraktekkan ini untuk itu, Mas. Dan itu bermula dari diri kita sendiri. Ya, bermula dari diri kita sendiri. Nah, ketika diri kita sudah mengalami itu, nggak usah siar, nggak usah woro-woro. Nggak usah. Teman-temanmu pasti bertanya, sepertinya gajimu dari pabrik cuma 100.000, tapi kok kamu bisa ini, bisa ini. Ilmu apa yang dipakai? Mesti itu, Mas. Nggak usah woro-woro, nggak usah. Zaman sekarang itu bukti, bukan omongan. Nah, kalau panjenengan selalu mengalami bukti-bukti yang luar biasa, dunia akan memperhatikan panjenengan. Nah, kuwi jenenge ilmu nyoto. Nah, setelah melakukan patrap samadi manunggal jati, dalam perjalanan putus lagi bagaimana, Pak? Lakukan patrap samadi manunggal jati lagi. Kalau belum mau mapan turu, jangan lakukan patrap yang lain. Terus patrap samadi manunggal jati. Putus, lakukan lagi patrap samadi manunggal jati. Terus. Iki pelem karo wedang teh iki. Tapi wis tak sempurnakne kok, ndak akan masalah. Lah yo camilane pelem kok ngombene wedang teh, ora mathuk babar blas. Tapi ya sempurna. Sederhana kan, Mas ya? Aslinya sederhana itu loh, nggak ribet, Mas, aslinya nggak ribet. Hanya saja ada beberapa di antara kita yang nggak telaten, Mas. Nggak telaten. Padahal sejane telaten ora telaten sih. Tetap akan dibayar gitu loh, Mas. Kalau istilahnya orang kerja, telaten nggak telaten tetap akan dibayar. Namun kebanyakan di antara kita itu yang direkam adalah bayaran-bayaran besar. Bayaran sing cilik-cilik ngono kuwi, biasa kuwi. Angel kan ngono. Setelah manekung, setelah gembleng nanti, dengan kemandirian panjenengan di tempat tinggal panjenengan sendiri. Panjenengan melakukan apa yang saya motivasikan ini. Berarti panjenengan satu kamar dengan saya. Bukan cuma satu rumah loh. Satu kamar dengan saya. Nek jare bahasa keren dalam spiritualnya, satu dimensi.
Pesan saya, ketika panjenengan tercukupi, jangan mempermasalahkan, Mas ya. Karena memang yang dimaksud Tuhan itu nggak mlebu akal lah, Mas. Kalau mlebu akal jenenge dudu Tuhan. Pati-pati disebut Tuhan ini kan orang margo orang mlebu akal. Bisane orang mlebu akal Pak walien. Dadi hantu. Itu enggak sedikit, akhirnya kemomoran, Mas. Akhirnya kemomorannya. Enggak sedikit yang mengalami itu. Bisa mempraktekkan apa yang saya motivasikan, bisa. Ketika tidak mengalami kesulitan-kesulitan, malah bingung. Kok mustahil? Mustahil. Piye sih Pak caranya Tuhan melakukan itu seperti apa sih Pak Web? Kok nggak mlebu akal? Karepmu iki piye karepmu? Pengen beres apa pengen bermasalah? Aku ya ngono lah piye? Akhirnya apa? Kemomoran lakunya, Mas. Kemomoran. Kok dikasih masalahnya dikasih beres, kok minta tahu caranya Tuhan melakukan bagaimana? Aneh. Paham maksud saya ya? Sesederhana itu loh yang nanti akan panjenengan lakukan secara mandiri di tempat tinggal panjenengan sendiri. Dan hanya dengan sesederhana itu, dan hanya dengan sesederhana itu, kita tidak akan mengalami masalah-masalah dalam bentuk apapun. Sekalipun hidup bergerak menggerakkan kita untuk berhadapan dengan masalah, dengan sangat mudah kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kedua, kita tidak akan mengalami sakit fisik maupun sakit hati, apalagi sakit pikir. Segala macam bentuk sial, apes, naas, tidak bisa menyentuh kita, Mas. Dan yang paling berbahaya, jangan kaget nanti ya. Yang paling berbahaya jangan kaget. Kuburan tidak bisa nyentuh jenengan. Kalau panjenengan mau bersedia melakukan apa yang tadi saya motivasikan. Karena apa yang saya motivasikan itu tadi semuanya adalah cara atau teknik mempertahankan kemanunggalan jati. Dan manunggal jati ini loh, bibitnya itu bibitnya. Semuanya itu ada di dalam situ. Semakin panjenengan lakukan, semakin bertambah tuh. Posisinya semakin bertambah. Bertambah apa? Tambah luas. Terus meluas sampai 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke belakang, ke depan, ke atas, dan ke bawah, ikut terselamatkan, bahkan tersempurnakan kalau panjenengan menghendaki. Ingat, kalau panjenengan menghendaki loh ya. Kalau panjenengan tidak menghendaki, ya enggak.
Seluar biasa itu loh Mas. Wahyu Panca Gaib atau sedulur papat kalimo pancernya seluruh manusia hidup. Yang seumur hidupnya selama ini disepelekan, diremehkan, bahkan disalahgunakan. Padahal kalau difungsikan sesuai fungsinya, itu melampaui segalanya. Nah, kalau sudah seperti itu, ngapain harus disalahgunakan? Gitu.